Bang, soal saksi yang Abang bilang tadi mau diperiksa, Bang, itu kan saksi Iya, dari luar negeri ya, Bang, dari UK. iya. Itu proses apakah nanti Abang akan menghadirkan secara langsung saksi tersebut ke Indonesia atau seperti apa, Bang? Karena kan kalau saksi itu memang harus berhadapan dengan penyidik, Bang. Makasih, Bang. Ya, jadi saya nggak ngerti, mungkin karena kebodohan saya kan. Tapi bodoh-bodoh begini saya dokter juga, saya dosen juga, ya. Saya berpikir kalau saksi itu diberikan keterangan atau memberikan keterangan dengan pertanggungjawaban, apalagi model sekarang, kamu dengan saya ini, kalau zaman-zaman 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, belum ada Zoom begini. Bahkan handphone belum ada kalau 20 tahun yang lalu. Sekarang kita bisa begini. Pertanyaannya, apakah bicara saya ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Jawabnya dapat. Nah, kalau dari sana bisa berkomunikasi via Zoom atau via daring, terus ada pertanggungjawaban, sudah dikirim data-datanya, sudah dikirimkan surat kuasanya, nanti bicara langsung dan direkam. Emang apa masalah dengan itu gitu? Saya heran juga bilang coba salah tanda tangan ini, tanda tangan itu. Itu pada waktunya. Dan kami belum menganggap penting dan memang Ibu JF itu belum penting untuk juga dia datang ke sini karena dia bekerja di sana. Tapi dia memberi keterangan yang dia dapat bertanggungjawabkan. Nah, kalau keterangan dia itu ternyata harus dibawa ke persidangan misalnya, ya kita akan berupaya. Apakah melalui Zoom atau tidak? Lah, persidangan aja mana yang Zoom? Masa COVID juga orang Zoom, ada kekuatan hukumnya. Saya pengacaranya Vicky Prasetyo, dia sidang dari Rutan Salemba, kemudian putusan diambil, ada kekuatan hukumnya. Nah, kenapa Anda berandai-andai A, B, C, D? Makanya saya heran, karena itu kalau kita lawyer, sering-seringlah bertanya dengan di sekitar kita. Jangan kita sendiri, nanti kita sendiri, kita mikir sendiri, kita bertindak sendiri, kita salah sendiri, sok pintar sendiri. Nah, jadi kalau saya enggak, saya ditanya dengan tim saya. Gimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Nah, jadi kita itu sering berdiskusi, jangan kita berpikir karena dia sebenarnya ya, maaf ya, pengacaranya ini saya tengok udah terlalu banyak dia menyampaikan sesuatu yang tidak dapat dia pertanggungjawabkan. Contoh, dulu ketika saya menghubungi Kemen PPA, saya masih ingat kalimat dia. Coba Kemen PPA itu apa? Wartawan bilang Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Pertanyaannya, Fadel itu terlapor itu bahasa dia. Terlapor itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, ya nggak ada urusannya ke sana. Nah, ini orang, dia nggak paham. Apa ya saya jawab? Saya datang ke sana, kami diterima deputi, diterima karo hukum, diterima asisten, dan pada faktanya tiga-tiga sudah memberikan keterangan di Polres. Ya kalau tidak tepat, tidak sesuai dengan kepentingan hukumnya, atau kepentingan kasus yang sedang kami bela terhadap klien kami, pasti kami tidak akan diterima, dan kalaupun diterima mereka katakan bukan kewenangan kami. Nah, pada faktanya kami turun, kita ketemu, kita preskon sama-sama, dan mereka memberikan keterangan. Artinya, apa yang kami mohonkan dipahami oleh Kemen PPA. Dan saya, mohon maaf, tidak mengarah-arahkan Kemen PPA. Silakan Kementerian PPA memberikan keterangan terhadap kasus yang dia sudah ikuti. Karena mereka juga sudah tahu kok kasusnya apa. Dan karena itu saya tidak mengarahkan, karena itu menurut saya lembaga itu lembaga. Lembaga kementerian dengan lembaga penegakan hukum. Bagaimana mereka bisa mensinkronisasi. Jadi terhadap kasus ini, untuk pemeriksaan via daring sudah disetujui oleh penyidik. Dan surat kami sudah masuk. Tanggal yang seharusnya tanggal berapa, kemudian kami ajukan menjadi hari Jumat, pun sudah disetujui. Kenapa? Karena memang saya ada kesibukan, mereka juga di UK ada kesibukan. Sehingga kita cocokkan time-nya. Waktunya itu jam 14 waktu Indonesia, jam 2 kalau apa, waktu Indonesia bagian Barat, jam 2 siang, dan jam 7 pagi di UK. Itulah nanti yang akan disinkronisasi. Jadi nggak ada masalah di situ. Kalau mau tanda tangan juga bisa diminta ke kami, bisa ditunjukkan di situ, kita kirimkan lagi nanti aslinya. Kalau diperlukan lah, apa masalah?
ID card sudah dikirimkan, sudah dikasih. Ibu JF itu ini data-datanya, Eda itu ini ada, sudah dikasih. Jadi nggak ada masalah di situ. Kenapa dia yang ini? Dia waktu dia bilang ada saksi dari Malaysia, kita juga nggak sibuk kok. Apakah datang beri keterangan ataukah tidak gitu. Dia bilang saksi-saksi tapi nggak pernah nampak batang hidungnya. Kalau saya saksi yang kami bawa atau saksi yang kami berikan, pasti kami informasikan. Termasuk kalian ini, saya kasih tahu. Ibu Juliana Fernandes, Saudara Eda dan Lopez. Kami sudah masuk, fair-fairan aja gitu. Makanya jangan terlalu bersemangat, bilang akan masuk penjara, akan pakai baju rompi, akan ini. Emang kau penegak hukum di negara ini suka-suka? Nggak bisa, bro. Ini negara hukum. Cerminan keadilan harus diterapkan sekarang. Jangan coba-coba gitu. Anda lihat tuh kasus itu. Ya, salah satu sahabat saya itu. Opini publik begini salah ngomong aja jadi masalah. Jadi jangan pengacara ya seolah-olah sok tahu Anda bukan penyidik. Anda pembela. Ya bicara sebagai pembela. Nggak usah sok tahu mencampuri ranah orang. Begitu. Tapi Bang mungkin di sini kita sebagai orang awam lah ya. Ya kan warga negara asing. Perlu nggak sih dia minta izin ke pemerintah mereka gitu loh untuk menjadi saksi begini Indonesia? Minta izin itu kalau kita anggap orang yang akan memberikan keterangan itu misalnya dia tidak mau, dia tidak berkenan, atau dia sudah kita ketahui ikut melakukan kejahatan itu, dia tidak mau, baru kita koordinasi ke kedutaan, perwakilan Inggris di sini, perwakilan Indonesia yang ada di Inggris. Lah ini mereka mau, dan mereka ini dulunya adalah warga negara Indonesia. Karena dia dulu berasal dari Timur, sekarang Timur Leste. Dia bisa masuk Indonesia. Dan dia tinggal di, Loli itu tinggal di rumah Ibu Juliana Fernandes. Nah tentu kita tracking dong, dia akan ceritakan semuanya nanti. Bagaimana sesungguhnya yang dia ketahui Loli ketika di UK. Bagaimana Loli berhenti sekolah, bagaimana tinggal di rumah dia, bagaimana Loli masuk sekolah lagi, bagaimana Loli bekerja mengendorse beberapa slot judi, bagaimana Loli berpacaran dengan inisial A di UK, bagaimana Loli berpacaran dengan Fadel, bagaimana yang dia tahu, itu akan diceritakan semua lah. Ini kan demi terangnya peristiwa hukum. Kami menghadirkan itu artinya kami profesional. Kenapa Anda jadi bingung, sewot sendiri? Loh, Anda ingat ya kasus racun cyanida, ya, Jessica Kumala Wongso, Mirna Solihin, itu Kapolda pada waktu itu Pak Tito Karnavian dengan Dirkrimum, Kombes Krisnamurti pada waktu itu berangkat ke Australia. Karena ada di sana data fakta yang harus di tracking. Bahkan didatangkan juga oleh Bang Otto waktu itu. Ahli atau saksi. Saya lupa. Nah, jadi tidak ada masalah. Sepanjang tidak melibatkan G2G, government to government, nggak mesti harus kami libatkan. Karena memberikan keterangan, dia udah kirim datanya, tidak ada yang salah juga di situ. Kan bukan kejahatan yang mau dilakukan. Kecuali saya menyuruh Ibu JF melakukan kejahatan, atau kami bersama-sama melakukan kejahatan, barulah kita diproses. Nah, kalau memang ternyata nanti Ibu Julia, kalau faktanya dia pernah tinggal di sana, kan harus di-tracking. Makanya saya bilang dari awal, kalau Loli dikatakan hamil, aborsi. Kalau sudah hamil, pasti tidak perawan lagi. Kalau tidak perawan lalu hamil, pasti kalau dia aborsi, pasti sudah hamil duluan. Kalau sudah aborsi, berarti janinnya pergi. Kalau janinnya pergi, bagaimana membuktikan itu miliknya Fadel? Karena itu di-tracking dari awal. Siapa pacar pertama dari Loli? Siapa pacarnya di UK? Siapa pacarnya saat di Indonesia dan ketika kembali? 3 orang ini. Belum lagi saya minta sekarang agar penyidik juga memeriksa ayah kandungnya Loli. Karena netizen banyak bertanya ke saya, coba lihat keterangan itu sekarang sudah 50%. Sudah bagus keterangannya semua. Banyak yang support kita juga. Sekarang kita tanya,
Setahu kita, pengakuan NM bahwa orang tua Loli laki-laki katanya orang hebat. Nah, kalau orang hebat, kenapa anak ini sampai tidak dibiayai di UK? Sekarang kasusnya begini heboh, mana bapaknya? Nah, kami minta agar penyidik cari bapaknya, panggil. Ada apa dengan anak ini? Kan dia bukan sebatang kara. Dia ada ayah, tapi ayahnya kita tidak pernah lihat. Kita masih tahu, siapa tahu nanti ayahnya menyetujui hubungan Loli dengan Fadel. Baru meriah kita. Kira-kira begitu. Kalau bahasa Medannya.